Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Denny Setiawan dari program Ngebab Ngobrol Bareng Banjar Bersinar. Saat ini saya telah mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Andin Sofianor SHMH. Apa kabar Pak Andin? Baik, alhamdulillah. Terus yang kedua adalah beliau ini merupakan salah satu anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjar. Beliau kalau bicara biasanya cukup vokal. Karena apa? Karena mungkin karena latar belakangnya ya, latar belakang yang cukup dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Banjar. Dia adalah Bapak Saidan Fahmi. Apa kabar? Alhamdulillah bagus Mas. Oke, kali ini kita akan bahas persoalan yang sekarang lagi ramai, tidak hanya di Kabupaten Banjar, tapi di tingkat nasional bahkan internasional, yakni mewabahnya virus corona atau COVID-19. Kita akan bahas dampak dari virus corona ini, baik dari sudut pandang jalan keluar atau kebijakan pemerintah dalam mencarikan solusi bagaimana dampak terhadap sektor ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Nah, beliau Bapak Andin Sofianor SHMH ini kebetulan beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Banjar selama 3 periode. Saya akan jelaskan sedikit latar belakang Pak Andin karena tidak hanya sebagai mantan anggota DPRD, beliau juga merupakan salah seorang praktisi hukum tata negara. Sedangkan Bapak Saidan Fahmi saat ini beliau sudah menjalani sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar selama 2 periode dari kemarin hingga sekarang. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang persoalan yang terkait dengan dampak corona ini, dimulai dari Pak Andin Sofianor SHMH dulu. Saya akan menanyakan kepada beliau beberapa hal terkait dengan wacana atau mungkin pemikiran beliau bagaimana solusi untuk masyarakat agar bisa bertahan atau bisa keluar dari problem yang dihadapi sekarang ini. Nah, oke, baiklah begini Pak Andin. Saya melihat sekarang ini setelah virus corona mewabah atau COVID-19 mewabah, khususnya di Kabupaten Banjar ya, dari sektor ekonomi khususnya, dari sektor ekonomi ini masyarakat sudah mulai banyak yang berteriak. Salah satu contoh ini misalkan saya sampaikan, kemarin saya kebetulan ada melansir berita dari koranbanjar.net tentang keluhan dari petani karet. Mereka menyampaikan sekarang ini harga karet itu yang tadinya harga 6.500 sampai 7.000 per kilo, sekarang ini cuma 5.000. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak hanya tentang bagaimana sulitnya memasarkan, tapi juga bagaimana mereka untuk bisa bertahan hidup. Karena harga karet yang terlalu rendah tadi menyebabkan kebutuhan sehari-hari mereka itu tidak dapat terpenuhi karena mereka mendapat untung yang sangat sedikit. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan masalah para petambak ikan. Petambak ikan ini juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak bisa lagi leluasa menjual ikan dengan jumlah yang besar. Tetapi karena minat pembeli yang sangat rendah di musim corona ini, sehingga mereka tidak mampu lagi menjual sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira menurut Pak Andin, apakah ada solusi yang bisa ditempuh oleh masyarakat sendiri, maupun ada semacam masukan pemikiran kepada pemerintah daerah, termasuk kepada anggota DPR yang kebetulan ada di samping kita? Kalau perlu kita tanyakan lebih detail kepada beliau. Nah, untuk yang pertama saya minta Pak Andin dulu deh yang ngomong, gimana Pak Andin? Ya, terima kasih Bang Denny. Saya panggil Bang Denny ya. Terima kasih Pak Andin, siap. Sebelum saya memberikan jawaban apa yang tadi dipertanyakan Bang Denny, saya pengen untuk menyampaikan dulu keprihatinan saya terhadap masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya Indonesia juga dan masyarakat global. Dan kita tahu ini suatu hal yang sangat fundamental dan luar biasa. Mudah-mudahan saudara kita yang kebetulan pada hari ini dia terinfeksi positif bisa cepat diberikan kesembuhan. Amin ya. Dan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sementara belum terkena, mohonlah sekiranya untuk mematuhi aturan pemerintah, ya. Karena kita pun nih konteksnya kan physical distancing ya, jadi udah hampir 1 meteran lah kurang lebih.
Perawat juga perlu loh Pak Adit. Perawat juga perlu diberikan Ya. semangat supaya tetap. Ya benar Bang Deddy. Pertama mereka dulu yang terinfeksi, baru yang kedua adalah soal siapa yang merawat mereka, Betul, yaitu tenaga dokter dan para perawat tenaga kesehatan semua. Tapi tidak cukup hanya mereka, semua komponen masyarakat memang harus bersatu. Gitu ya. Ini bukan persoalan hanya daerah, ini persoalan dunia. Gitu ya. Jadi ada 3 yang mungkin akan saya sampaikan, Bang Deddy. Pertama adalah soal dampak kesehatan. Tadi sekilas kita sampaikan, Bang Deddy sampaikan. Yang kedua adalah soal dampak sosial. Dan yang ketiga terakhir yang tadi disinggung pertanyaannya soal karet gitu ya. Itu bagian dari implikasi dampak ekonomi ke Betul. depan. Ekonomi rakyat Pak Adit ya. Ekonomi rakyat. Jadi kita tahu lah bahwa Bang Saidan kan Ya. anggota DPRD satu zaman lah dengan saya waktu saya periode 3 kemarin, dan beliau sekarang melanjutkan periode keduanya gitu ya. Kita kumpul kepada beliau bagaimana peran serta kita di DPRD untuk membangun masyarakat itu lebih sadar. Bagaimana masyarakat itu lebih kita utamakan pelayanan dan fungsi. Saya kebetulan Bang Deddy terjun juga ke lapangan, melihat pada saat itu saya bersama-sama dengan tim dan masyarakat juga sebagian pada saat COVID pertama muncul di Kabupaten Banjar, ada 3 yang terinfeksi. Kami dari Kawal Andin langsung melakukan gerakan untuk membagikan masker. Itu bukti peran serta kami menjawab bahwa kami yang kecil harus bisa segera mengambil tindakan. Nah, itu salah satu dari sudut pandang kesehatan. Seyogyanya mungkin mudah-mudahan di Pak Sedan nanti pemerintah daerah dalam hal ini di bagian kesehatan itu mengambil peran serta lebih aktif gitu ya. Bagaimana tindakan cepat, jangan sampai terjadi positifnya banyak gitu ya. Bertambah gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi nanti mungkin domainnya Bang Saidan nanti bicara soal kesehatan, karena persis anggaran kesehatan kan beliau yang lebih tahu persis. Kalau saya sih mungkin karena sudah tidak lagi di DPR jadi kurang persis tahu. Tapi setidaknya ada tindakan-tindakan yang dilakukan lebih progresif untuk melihat bahwa ini harus diambil dengan cepat. Oke, kembali ke masalah tadi yang saya tanyakan Bang Adit. Dan saya tanyakan tadi, gimana apakah ada semacam solusi atau pemikiran khususnya untuk pemerintah daerah untuk mencarikan solusi buat para pelaku ekonomi lemah dalam hal ini seperti petani tadi. Gimana Pak? Ini yang kedua, Ya, tadi kan kesehatan, yang kedua dampak sosial. Oke. Dampak sosial dan dampak ekonomi ini bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kesehatan kan agak jauh sedikit karena ini dia khusus untuk menyembuhkan orang. Dia mau miskin mau tidak miskin tidak ada urusan ini. Ini disembuhkan. Tapi kalau sosial dengan ekonomi ini bagian yang tidak terpisahkan. Kita belajar pengalaman saya di DPRD Banjar khusus menyangkut soal bagaimana petani karet, bagaimana penambak ikan, bagaimana petani secara umum, ya tidak hanya karet, ada juga petani-petani lain, ya petani sawah, ya. ada perkebunan. Dan saya juga beritahukan pada saat itu saya pernah menjabat menjadi ketua komisi 2 di DPRD Kabupaten Banjar sebelum Bang Saidan ada. Memang ini problem yang terus menerus gitu ya, soal petani karet ini terus menerus terjadi sebelum dampak ini terjadi. Apa bisa disebut ya Pak Adit, bisa disebut persoalan klasik mungkin ya, begitu mungkin. Karena terus menerus terjadi. Sebenarnya begini Bang Deddy, ya. Saya tidak bisa sih menyebutkan itu persoalan klasik. klasik. Persoalan karet ini bukan persoalan domain domestik saja. Ini persoalan di hulu sana, Di gitu hulunya, ya. ya. Jadi mulai dari hulu dan ke hilir-hilir, mohon maaf ya. Silakan. Hilirnya itu adalah pembelinya itu konsumsinya adalah Eropa. Kebetulan Cina menjadi salah satu yang menarik semua gitu ya, yang menarik semua bahan baku kita untuk diolah menjadi berbagai macam. Nah, kebetulan Eropa sendiri dan negara-negara di Asia Tenggara saat ini memang untuk urusan karet tidak terlalu menjadi isu mereka gitu ya. Jadi mungkin karena stok karet juga lebih banyak ya. Dan ini ya kita sih sebagai pemerintah daerah ya Bang Saidan pada saat itu
tidak bisa banyak berperan gitu untuk mengambil peran serta aktif dalam rangka untuk mendongkrak menaikkan petani karet kita gitu. Tapi setidaknya begini, tetap masih ada fungsi pemerintah daerah untuk bagaimana meyakinkan bahwa petani karet ini bisa tetap jalan. Apalagi dalam kondisi dan situasi COVID hari ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, bikin mereka dulu tidak sengsara soal kesehatan. Yang kedua, jangan dibikin sengsara karena harga karet anjlok. Mereka jadi tidak bisa memikirkan makan, minum, nggak boleh. Berarti harus dampak sosial diperhatikan oleh pemerintah. Nah, setelah dua komponen dampak itu difasilitasi oleh pemerintah lebih maksimal, baru setelah ini selesai kita akan pikirkan bagaimana dampak ekonomi mereka supaya harga karet mereka naik. Yang kedua, tadi disampaikan Bang Denny untuk urusan perikanan. Nah, soal perikanan kita lebih nyaman, kan ini bicara soal domestik saya sebenarnya sudah cukup. Hari ini karena memang tidak bisa perikanan lebih gross, lebih maju gitu ya. Karena memang persoalannya adalah karena persoalan COVID ini juga salah satunya. Kenapa? Kenapa Bang Denny? Karena memang ternyata impact dari COVID ini berdampak bukan hanya ini Pak Sirenya. Dulu juga pernah berdampak, tapi kan dampaknya cuma hanya karena naiknya harga pakan. Terus yang kedua, lemahnya daya beli di tingkat lokal juga gitu ya. Nah, karena kita belum menyiapkan, sebenarnya kemarin sudah ada pabrik pellet namanya, tapi belum jalan. Nanti Mas Medan jelasin kenapa itu tidak jalan. Kalau di zaman saya tidak jalan karena memang tidak hanya soal sumber daya, ada beberapa peralatan yang tidak maksimal digunakan di sana. Gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran yang paling penting harus kita ketahui untuk penambak ikan. Jadi saya rasa yang paling penting hari ini adalah peran serta pemerintah itu menjawab kebutuhan bagaimana kesehatan kita terjamin. Masyarakat kita tidak ada lagi yang terinfeksi virus COVID-19 ini, apalagi sampai mati. Tidak boleh terjadi. Itu peran serta pemerintah. Harus bertanggung jawab, mau tidak mau. Yang kedua, pikirkan juga dampak sosial. Karena bagaimanapun kebutuhan dampak sosial ini setelah kesehatan ini terjadi maka dampak sosial terjadi. Kenapa Bang Denny? Satu, dengan physical distancing orang tidak bisa lagi duduk bareng bekerja macam-macam segala macam. Syukur-syukur di tempat kita tidak dilakukan karantina besar atau penyetopan adanya arus komunikasi, arus pertukaran orang. Syukur-syukur tidak dilakukan seperti di Jakarta. Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam hal ini, itulah sikap dari pemerintah, mungkin DPR dengan kepala daerah, ya, dari eksekutif untuk mencoba menyiapkan alokasi anggaran yang tidak hanya beralokasi pada persoalan anggaran dana tanggap darurat, tapi dengan segera melakukan persiapan perubahan anggaran atau mendahului anggaran untuk menyiapkan bagaimana peran serta kesehatan lebih bisa maksimal, menyiapkan semua komponennya, dan yang kedua menyiapkan komponen dampak sosialnya. Itu dulu dua yang harus dijawab. Nah, setelah itu baru kepada soal perekonomian. Nanti kita bahas setelah itu. Kira begitu Bang Denny. Jadi begini Pak Adin, saya mencoba untuk menambahkan sedikit. Nanti saya akan bicara soal anggaran Pak Sedan ya, terkait dengan solusi ini juga. Kira-kira kan dari hulunya bahwa petani karet maupun penambak ikan, mereka kesulitan untuk memasarkan. Itu misalkan sebelum musim atau sebelum virus corona itu sudah terjadi, apalagi di dalam masa-masa seperti ini. Nah, apakah kira-kira misalkan memberdayakan atau meningkatkan pemberdayaan koperasi sudah menjadi bagian solusi untuk bisa keluar dari persoalan tersebut? Itu satu. Yang kedua, apakah misalkan pemerintah melakukan cara misalkan membantu masyarakat menjualkan karet atau menjualkan misalkan ikan dengan sistem online misalkan. Nah, kira-kira menurut Pak Adin itu bisa nggak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan anggaran yang memadai gitu? Silakan Pak. Iya. Kalau ada peran serta koperasi ya, koperasi tadi kan milik swasta, kelompok. Saya rasa kebutuhannya kan sama ya, profit oriented ya. Kalau swasta itu B2B namanya, kebutuhannya adalah bisnis. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa. Mungkin saja bisa itu terjadi. Tapi apakah terkonek relevansinya masuk kepada kebutuhan karet? Saya belum bisa memberikan gambaran jawaban karena memang selama ini persis tahunya itu kan
adalah petani karet langsung menjual karet ke tempat-tempat penjualnya gitu ya, tempat jual. Nah kalau koperasi sendiri saya rasa memang perannya bagus di situ Bang. Tapi bagaimana regulasinya Dengan pemerintah daerah mungkin pemerintah daerah akan bukan begini, kalau membuatkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau dalam bentuk peraturan kepala daerah mungkin bisa ya. Tapi itu perlu pembahasan lebih komprehensif karena bicaranya ini adalah sebagai pemerintah daerah gitu ya. Nah, kalau bicara B2B saya rasa sudah clear gitu ya. Tapi kalau bicara nanti government to business itu mungkin lebih detail dibicarakan di dalam satu dalam satu diskusi lain. Karena ini kan soal impact daripada COVID-19. Nah, kalau soal perikanan mungkin tidak jauh beda Bang Denny. Peran serta koperasi atau peran serta cara menjual dengan online ini sangat bagus sebenarnya. Tapi sekali lagi peran serta pemerintah, peran serta pemerintah ya memang lebih dominan untuk bisa mendorong. Betul. Bagaimana cara mendorongnya? Mungkin bisa jadi memberikan stimulus ya, memberikan stimulus kepada para petani perikanan atau bisa juga dengan Kominfo ya untuk bisa Disperindak mungkin ya, Kominfo dan Perindak SKPD-nya nanti untuk didiskusikan lebih detail bagaimana tata caranya agar tidak hanya perikanan, tidak hanya karet, tapi semua sektor yang tumbuh di dalam ekonomi Kabupaten Banjar bisa kita pakai dengan menggunakan online. Minimal di tingkat lokal dulu lah, kebutuhan lokal yang paling dominan. Kira-kira seperti itu. Saya mencoba menarik benang merahnya Pak Andi bahwa berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Banjar terkait dengan mewabahnya virus corona ini memang kayaknya kembali ke masalah keuangan kayaknya ya, keuangan daerah khususnya. Nah kebetulan Pak Saidan di sini kan beliau membidangi masalah ekonomi dan beliau juga menjadi salah seorang anggota yang ikut dalam membahas anggaran daerah. Nah kira-kira saya akan mencoba pilah dulu Pak Saidan. Yang pertama tadi persoalan ekonomi rakyat. Saya akan mencoba kembali sedikit tentang persoalan penyelesaian di tingkat kesehatan yang terkait dengan anggaran pemerintah. Saya mau tanya dengan Pak Saidan. Kira-kira sejauh ini mungkin ya kurang lebih hampir 2 bulan ya kayaknya hampir 2 bulan. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah bersama legislatif untuk menganggarkan biaya menyelesaikan atau mengantisipasi mewabahnya virus corona ini? Saya pengen tahu itu dulu Pak Saidan. Oke, terima kasih Bang Dedi. Jadi sebelum saya bicara soal persoalan ya terkait dengan penanganan wabah corona ini, sebelumnya kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi mewabahnya virus corona. Sejak merebaknya wabah corona di Indonesia dan sampai ke Kabupaten Banjar di daerah kita, pemerintah daerah itu yang pertama ini melakukan penetapan status darurat bencana non alam COVID-19. Bisa jelaskan Pak Saidan darurat ya. status darurat bencana non alam COVID-19 ya. Jadi tanggal 20 Maret. Itu dalam itu surat edaran ya? Bukan, surat keputusan. Surat keputusan dari Pak Kepala Daerah. Oke, Bupati Banjar. Nah, tindak lanjut dari penetapan status tersebut, maka kemudian pemerintah daerah ini membentuk gugus tugas yang bertugas menangani merebaknya penyebaran wabah corona. Nah, ini kan tugasnya paling tidak yang pertama ini menangani soal kesehatan. Ya, soal kesehatan itu ini mungkin dibagi di dalam 2 klaster. Yang pertama ini pasien yang berstatus ODP dan PDP. Ya, nah, ini kan sebetulnya diserahkan tanggung jawabnya kepada Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Banjar. Ini dikoordinasikan oleh termasuk swasta Pak. Termasuk ya, betul. Kita tidak hanya rumah sakit daerah ya. Bahkan beberapa tempat termasuk Wisma Sultan Sulaiman itu juga dijadikan tempat untuk melakukan karantina terhadap pasien yang berstatus
ODP dan PDP jika ya jika rumah sakit tidak bisa menampung gitu. Tidak bisa menampung. Kita tahu kan kapasitas rumah sakit Ratu Jaleha kita tidak dalam kondisi corona saja kadang-kadang mencari kamar itu kan susah. Iya. Nah, oleh karena itu maka kemudian mensiasati itu pemerintah daerah itu sudah melakukan tindakan antisipasi. Oh berarti sekarang Wisma Sulaiman dijadikan betul. Oke, silakan. Betul. Nah kemudian selain dari penanganan kesehatan juga upaya yang dilakukan selain menyembuhkan status pasien yang berstatus ODP dan PDP. Kalau ODP kan dengan melakukan karantina ya. Nah juga melakukan pembatasan aktivitas yang istilah populer anak-anak milenial sekarang ini kan social distancing. Ya, nah jadi aktivitas-aktivitas yang berskala besar kontak fisik yang melibatkan orang banyak itu diminimalisir bahkan ditiadakan. Bahkan sampai ya sempat ribut kemarin kan sholat berjamaah, sholat Jumat juga itu ditiadakan. Maka saya dengar di rapat-rapat DPR juga nggak bisa ya Pak sayangnya. Betul, jadi kita juga menghentikan aktivitas rapat yang menghadirkan banyak orang. Kalau toh kemudian rapat-rapat itu tidak banyak orangnya, hanya pimpinan-pimpinan alat kelengkapan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di kekinian, persoalan COVID-19. Nah itu ya, dari sisi itunya. Nah selanjutnya Pak kemudian, terkait dengan anggaran, bahwa kita tahu merebaknya virus corona ini kan sebetulnya sudah tahun berjalan anggaran, ya di bulan Februari. Nah tentu saja anggaran untuk penanganan corona ini tidak teranggarkan di APBD tahun 2020. Nah, hanya menggunakan dana tanggap darurat yang barangkali mungkin itu ada di SKPD BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Barangkali hanya sebatas anggaran dan kira-kira itu tidak signifikan ya anggarannya, karena kita tidak memprediksi bahwa penyebaran corona ini begitu masif seperti yang terjadi saat ini. Nah karena itu kami di DPRD sudah mewacanakan dan bahkan sudah mengalokasikan, mengisikan sebagian anggaran, terutama anggaran perjalanan dinas ya, untuk kemudian dialokasikan ke kegiatan yang membantu penanganan wabah corona. Dana untuk digeser ya? Betul. Berarti sementara ini anggota dewan nggak bisa. Kalau sekarang tidak ada kunjungan kerja keluar daerah, kunjungan kerja keluar daerah. Tapi kalau dalam daerah, dalam konteks pengawasan misalnya ya, melihat bagaimana pelaksanaan social distancing di beberapa kecamatan, di desa-desa itu wajib. Misalnya di Asalu, misalkan melihat nelayan, kemudian bahkan di Sungai Tabuk, misalnya penyemprotan disinfektan sampai ke desa-desa itu juga kita lakukan dalam konteks pengawasan. Jadi tidak ada istilah kunjungan kerja keluar daerah, nggak ada. Yang ada itu sudah kunjungan lapangan ke dalam daerah. Walaupun nanti kemasannya dalam rapat badan musyawarah itu tetap kunjungan kerja, tapi kan tidak kemana-mana gitu Pak. Dalam konteks penanganan corona, semua dalam konteks penanganan wabah corona. Semua diarahkan ke sana ya. Betul sekali. Nah, bahkan dalam konteks pergeseran anggaran itu sebetulnya kami sudah mendiskusikan ini kepada tim anggaran eksekutif ya, untuk melakukan pergeseran anggaran di beberapa dinas ya, yang anggaran-anggaran terutama pembangunan infrastruktur yang tidak begitu prioritas, mendesak mungkin, tidak begitu mendesak. Nah, ini kita upayakan dilakukan pergeseran. Nah, itu. Jadi ada upaya-upaya dalam konteks pergeseran. Nah, selain soal penanganan wabah corona di sektor kesehatan, ini kan punya impact ya. Iya. Nah, impact tadi sudah disampaikan karena ada penetapan status darurat bencana non alam COVID-19 ini membuat kemudian masyarakat dibatasi aktivitasnya. Nah, yang paling besar dampaknya itu kan adalah soal ekonomi. Nah, termasuk tadi dalamnya disebutkan soal ekonomi petani atau kebun karet ya, petani dan lain sebagainya itu kan dampak. Nah, hari ini barangkali mungkin kami belum bisa menginventaris sejauh mana dampak itu terhadap beberapa sektor tersebut. Nah, yang bisa kami lakukan ini kan tanggap darurat, memastikan misalnya seperti ketersediaan pangan. Nah, itu kan penting kan? Karena ketika kemudian aktivitas masyarakat ini dibatasi, kemudian mereka berusaha mencari uang ini juga terbatas. Nah, stok pangan kita di Kabupaten Banjar ini berapa? Nah, kita juga sudah mengkoordinasikan ini dengan stakeholder terkait. Ternyata memang kesiapan kita kalau kemudian diprediksi wabah corona ini tidak dalam rentang waktu yang cepat ini bisa selesai, stok pangan kita ini bertahan hingga 3 bulan.
3 bulan ke depan insya Allah. Tapi kan kita tidak khawatir karena Kabupaten Banjar ini adalah salah satu produsen pangan. Nah, ini tidak masalah, ini tidak masalah. Hanya beberapa komoditas yang sebetulnya kita pantau ini terjadi kelangkaan seperti gula dan sebagainya. Nah, ini barangkali mungkin perlu kami benahi lagi agar kemudian harga gula ini tidak melonjak, karena di pasaran yang biasa 11.000 sekarang sudah antara 18.000 sampai 25.000 di pasaran ini, Pak. Oke, saya tertarik begini Pak Saidan. Mungkin nanti Pak Andi bisa menanggapi juga ya. Saya tertarik tadi disampaikan oleh Pak Saidan bahwa terkait dengan mengatasi gejolak virus corona ini, terus melakukan pergeseran anggaran untuk COVID-19 ataupun virus corona. Tapi saya garis bawahi tadi dari Pak Saidan bahwa sebenarnya pergeseran angka dari anggaran ini juga sebenarnya tidak begitu signifikan gitu. Artinya tidak bisa mungkin mengakomodir semua persoalan yang terjadi di masyarakat, gitu kan? Nah, menurut kacamata atau menurut Pak Andin sendiri, kira-kira kalau saya boleh tahu dari Pak Saidan, anggaran yang dialokasi atau digeser ini, kira-kira kalau angkanya berapa sih? Mungkin nominal secara konkretnya dan sementara yang harus diperlukan berapa gitu? Nah, mungkin Pak Andin juga bisa menanggapi ini nanti. Silakan Pak. Jadi Bang Andin mungkin nanti bisa memberikan saran karena beliau ini juga berpengalaman ya. Oke. Soal anggaran ini dan ini lebih senior daripada saya sebetulnya, dan saya juga butuh masukan dari beliau. Nah, kalau soal angka sebetulnya ini belum ada angka yang pasti. Nah, ya, karena anggaran itu nanti dipasang di tiap SKPD. Nah, tapi proyeksinya itu untuk corona. Jadi misal ya di BPBD ada, di dinas kesehatan ada, di rumah sakit ada, ya kan? Kemudian di dinas pertanian dalam konteks mengantisipasi dampak di sektor pertanian itu nanti kita pasang. Berarti di perindustrian juga ya? Kita bayangkan. Karena Pak Saidan juga bilang soal ketersediaan stok bahan pangan kan tadi. Betul. Bahkan di tingkat desa karena kebetulan regulasinya sudah ada ya melalui surat edaran Kemendis nomor 11 tahun 2020 kalau tidak salah ya, itu dimungkinkan anggaran dana desa itu dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan kita kemarin juga sudah mengkoordinasikan dengan eksekutif ini terkait dengan pencairan dana desa ini, karena kan biasa dana desa ini pencairannya kadang-kadang terlambat. Nah, maksud kita dari DPRD Kabupaten Banjar ini mendorong agar kemudian kekurangan administratif kecil misalnya, kekurangan sedikit-sedikit itu bisa ditolerir untuk dilengkapi secara menyusul. Nah, karena kalau misalnya dilakukan standar sebagaimana biasa, barangkali mungkin nanti cairnya bisa bulan Agustus udah lewat gitu masa corona. Nah itu jadi sampai ke dana desa kita coba bikin regulasi agar kemudian itu bisa direalisasikan untuk penanganan wabah corona. Oke, gimana tanggapan Pak Andin terkait dengan anggaran yang disampaikan oleh Pak Saidan tadi? Kira-kira apa ada terobosan atau ada strategi lain untuk bisa menambah pemikiran agar pemerintah maupun DPR juga melakukan seperti yang mungkin disarankan Pak Andin? Silakan Pak Andin. Iya. Jadi ini kan bergeser ya dari pandangan soal kesehatan COVID ini dampak. Ya. Jadi kita mulai yang tadi disampaikan oleh Bang Saidan selaku salah satu anggota Komisi 2, kita begini mungkin kan tidak semua anggaran itu yang sudah disusun oleh APBD 2020 ya Pak Saidan ya. Karena penyusunannya pada saat itu di bulan November ya, setelah disahkan dan peristiwa ini terjadi itu di bulan Desember di Cina, tapi di Indonesia masuknya di bulan Februari. Jadi persoalan instrumen anggaran memang harus lebih dulu dipayungi dengan hukum. Jadi pemerintah kan sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 2020. Itulah payung agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia boleh mendahului anggaran. Jadi boleh mendahului anggaran. Jadi di mana ditempatkan anggaran, silakan DPRD dengan eksekutif untuk menempatkan itu di semua dinas boleh ya. Itu tidak ada masalah. Hemat saya itu tidak ada masalah. Yang penting payung hukumnya dulu ya. Karena kita tahu bahwa payung hukum pengelolaan keuangan daerah itu juga tidak boleh keluar dari konteks pengelolaan tentang keuangan negara, ya kan?
Jadi itu bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Tapi menjawab semua itu tidak ada satu kebutuhan yang bersifat mendesak kalau tidak dikeluarkan Perpu. Nah hari ini kan Perpunya sudah keluar ya 1/2020 itu sebagai payung hukumnya Bang Saidan dengan kepala Kita daerah. melakukan pergeseran anggaran tadi ya Pak? Ya, mendahului anggaran. Mendahului anggaran. Mendahului anggaran dengan cara melakukan pergeseran. Oke. Tapi begini, kalau pemerintah daerah belum sampai hari ini belum menetapkan angka, itu sangat riskan menurut hemat saya Pak Saidan. Kenapa? Karena bagaimanapun tadi disampaikan oleh Bang Saidan dari hasil rapat kerja mereka, kesiapan pangan kita cuma sampai waktu 3 bulan. Padahal kita tahu COVID ini, Allahu a'lam, tapi analisa semua menyatakan bahwa COVID ini tidak akan pernah bisa sampai selesai di 3 bulan. Mungkin dampak kesehatannya iya kali ya. Mudah-mudahan 3 bulan selesai. Tapi dampak sosialnya bagaimana? Dampak ekonominya bagaimana? Ini harus dibangun secara komprehensif. Jadi prinsip dasarnya pemerintah daerah harus segera menyiapkan alokasi anggaran dengan nominal jumlah yang cukup untuk mendahului anggaran itu yang hari ini mestinya ya pemerintah daerah sudah harus segera. Kenapa segera? Karena kalau tidak ditetapkan dalam waktu segera, bagaimana untuk mengatasi ke depan soal sosial dan soal ekonomi, gitu ya? Kesehatan, sosial dan ekonominya agak penting. Jadi Bang Saidan mungkin boleh sarannya mewakili aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar. Tolonglah segera pemerintah daerah sebutkan berapa nominal angka yang disepakati dari pemerintah daerah untuk meluangkan anggaran tersebut dari angka APBD itu. Yang tujuan jelasnya untuk apa saja gitu ya. Untuk kesehatan berapa, untuk sosial berapa, dan untuk dampak ekonominya berapa. Saya rasa itu yang paling bijak. Jadi sehingga tidak ada retorika dari pembahasan yang dilakukan di DPR. Karena ini butuh real dan nyata gitu. Oke. Sebelum menanggapi Pak Saidan, saya nanti minta sedikit tanggapannya dan sekaligus nanti mungkin Pak Saidan bisa menyampaikan statement closingnya ya. Silakan. Jadi mengenai jumlah angka itu sebetulnya saat ini ya. Belum ada nominal angka pasti itu karena masih dalam tahap pengkajian. Jadi dari berbagai sektor. Jadi misalnya tadi dinas kesehatan sudah ngomong berapa? Maksudnya berapa lama kira-kira kajian? Ini kan sudah dalam rentang hari ini sudah masih rapat. Ya. Infrastruktur hari kemarin ya. Jadi 1 minggu kira-kira selesai ya? Insya Allah. Ya masalahnya ini gini. Tiap dinas ya ini sudah diinventaris berapa sih sebetulnya proyeksi anggaran yang bisa dialokasikan untuk COVID-19. Kemarin misalnya dinas PU ya pekerjaan umum itu juga sudah menyisir anggaran-anggaran mana yang bisa diproyeksikan untuk penanganan wabah corona. DPRD kemarin untuk perjalanan dinas 5 miliar sudah ada angka kan begitu. Nah maksud yang lainnya masih dalam pengkajian. Masih dalam pengkajian. Betul. Masih dalam pengkajian. Sebelum lebar mungkin langsung saja Pak Saidan statement closing mungkin. Jadi barangkali jadi kita ini. sebetulnya berharap ya persoalan merebaknya wabah corona ini bisa selesai dengan segera. Apalagi saat ini kan kita menjelang bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dalam beribadah ini bisa konsentrasi dan wabah corona ini bisa berlalu dari tanah Kabupaten Banjar. Terima kasih Pak Saidan. Mungkin setelah Pak Saidan silakan Pak Andi mungkin menyampaikan closing statementnya. Ada 2 ya, boleh? Oke, silakan. Saya sampaikan tapi yang singkat-singkat ya. Ya, 30 menit. Yang pertama, masyarakat Kabupaten Banjar mudah-mudahan bersabar, tetap ikhlas bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan ini pasti berakhir. Karena di mana ada kesusahan, di mana ada problem, disitulah ada kemudahan. Insya Allah, ikhtiar mengubah persoalan menjadi ibadah. Dan terakhir Pak Denny, saya juga sarankan mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah ini segera mengambil sikap dan menyampaikan kepada publik sehingga tidak menimbulkan keresahan dan sangka. Kita tahu pemerintah kita ini adalah pemerintah yang baik, maka dengan kebaikan itulah kita berharap segera untuk dilaksanakan. Terima kasih Pak Andi Sofian SHMH. Baiklah pemirsa,
acara atau program ngobrol bareng malam ini mungkin di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan sedikit kesimpulan, dua kesimpulan yang sangat luar biasa dari hasil bincang-bincang kita dengan Pak Andi Sofyano dan Pak Said Fani. Nanti kita akan ketemu lagi dengan beliau. Yang pertama adalah Pak Said menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui anggota DPRD maupun legislatif, maksud saya, beliau sudah melakukan pergeseran anggaran untuk mengatasi virus corona di Kabupaten Banjar, dan itu sudah dilakukan dengan apa? Dengan mengalokasikan anggaran-anggaran yang diambil atau digeser dari dinas-dinas terkait. Yang kedua adalah dari Pak Andi Sofyano SHMH tadi adalah beliau memberikan gambaran dan memberikan desakan kepada anggota DPR di Kabupaten Banjar agar segera melakukan pergeseran anggaran itu dengan apa? Dengan menyebutkan angka-angka yang real, karena virus ini sudah sedemikian masif di Kabupaten Banjar, perlu informasi dan penyelesaian yang segera. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ajak pemirsa semua agar nanti jangan lupa untuk mengunjungi YouTube kami, YouTube Banjar Bersinar. Kemudian juga mengunjungi Instagram kami adalah Banjar_Bersinar, yang terakhir adalah sosmed kami adalah Facebook Banjar Bersinar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan acara yang berbeda. Banjar Bersinar.